Halo, perkenalkan nama saya Iwan Hermawan, NPM 2402198854. Perkenalkan, saya Raditya Deswara dengan NPM 2402198855. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Wijaksono dengan NPM 2402198865. Perkenalkan, nama saya Maria Putri Janang Tatalung dengan NPM 2402198869. Perkenalkan, nama saya Teresa Farhan Febiani dengan NPM 2402198852. Kami akan mempresentasikan rencana survei wilayah. Berikut video kami. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rencana survei. Rencana survei menggunakan metode survei pemetaan tanah atau topografi, yaitu kegiatan pengumpulan data dan pengukuran untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan tanah dan kenampakan di atasnya. Informasi tersebut dapat berupa ketinggian, bentang alam, posisi benda, keadaan fisik benda. Pada proses ini, alat-alat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu theodolit, yang kedua waterpass, yang ketiga total station, dan yang terakhir yaitu meteran. Jadi untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang theodolit. Theodolit adalah instrumen presisi untuk mengukur sudut di bidang horizontal dan vertikal. Theodolit terutama digunakan untuk survei aplikasi dan telah diadaptasi untuk tujuan khusus dalam bidang-bidang seperti meteorologi dan teknologi peluncuran roket. Cara kerja dari theodolit pada prinsipnya, cara kerja theodolit adalah sebuah pembidik atau teleskop yang dipasang pada dudukan atau mounting yang dapat bergerak secara vertikal untuk menghitung tinggi benda atau yang disebut dengan altitude, dan horizontal untuk menghitung sudut arah atau yang biasa disebut dengan azimut. Cara membaca theodolit itu sendiri, theodolit menggunakan skala Vernier untuk mengukur sudut secara akurat. Anda harus menggunakan skala dalam dan luar untuk mengidentifikasi tanda derajat dan sudut yang benar yang Anda lihat. Salah satu kelebihan dari alat ini adalah kemampuan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan akurasi tinggi. Dilanjutkan dengan alat yang kedua yaitu waterpass. Waterpass merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Ada beberapa macam jenis-jenis waterpass yang bisa digunakan untuk mengukur posisi rata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu waterpass manual, yang kedua yaitu waterpass digital, dan yang ketiga yaitu waterpass auto level seperti pada gambar berikut. Berapa ketelitian waterpass? Jadi pada umumnya waterpass memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Alat ini mampu membaca posisi horizontal maupun vertikal dengan tingkat kemungkinan kesalahan sebesar 1,5 mm saja. Berbeda dengan theodolit, yang juga merupakan alat ukur digital untuk mengukur elevasi bidang. Waterpass memiliki beberapa keunggulan seperti ukuran yang lebih kecil dan ringan sehingga dianggap lebih efisien dibandingkan dengan theodolit yang umumnya digunakan oleh para surveyor lapangan. Yang ketiga yaitu total station. Total station adalah instrumen optis atau elektronik yang digunakan dalam pemetaan dan konstruksi bangunan. Total station merupakan theodolit terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik atau electronic distance meter atau disingkat dengan EDM untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu. Secara sederhana, total station adalah gabungan kemampuan antara theodolit elektronik dengan alat pengukur jarak elektronik dan pencatat data elektronik. Berapakah jarak ketelitian pada alat total station? Jadi ketelitian dari alat ini atau total station dengan fitur terkini bisa mengukur sudut dengan nilai ketelitian hingga 0,5 RC/second. Kelebihan total station adalah dapat mengukur jarak dan sudut dengan cepat dan akurat, dapat menyimpan data hasil pengukuran dalam jumlah besar, dapat menghasilkan peta digital dari wilayah yang Anda survei, dan dapat mendeteksi objek bawah permukaan dengan metode georadar. Lanjutkan dengan alat yang keempat yaitu meteran. Jadi meteran merupakan atau biasa kita sebut dengan pita ukur karena pada umumnya benda ini berbentuk pita yang memiliki panjang tertentu, sehingga juga dapat disebut dengan roll meter karena umumnya pita ukur ini pada keadaan tidak dipakai atau disimpan dalam bentuk gulungan atau roll seperti terlihat pada gambar ini. Fungsi utama atau yang umum dari meteran ini adalah
untuk mengukur jarak atau panjang yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan meteran ini antara lain yaitu satuan ukur yang digunakan biasanya roll meter memiliki dua jenis satuan yang biasa digunakan yaitu satuan Inggris atau inch, feet, dan yard dan satuan metrik milimeter, sentimeter, dan meter. Satuan terkecil yang digunakan milimeter dan sentimeter, inch atau feet. Penyajian angkanya itu angka 0. Angka atau bacaan 0 pada meteran ada dinyatakan tepat di ujung awal meteran dan ada pula yang dinyatakan pada tertentu dari ujung awal meteran. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat yang paling akurat yaitu total station paling akurat karena dilengkapi dengan prosesor sehingga bisa menghitung jarak datar, koordinat, dan beda tinggi secara langsung tanpa perlu kalkulator lagi. Inilah mengapa dibanding dengan theodolit, meteran, dan juga waterpass, total station dinilai lebih unggul dari ketiga alat tersebut. Data-data yang dibutuhkan. Yang pertama adalah data stationing. Data stationing adalah sistem penomoran atau pengukuran sepanjang jalur jalan. Yang kedua adalah benchmark. Benchmark adalah titik referensi atau tetap untuk menunjukkan posisi dan elevasi suatu lokasi. Fungsi data stationing dan benchmark. Yang pertama, membantu menentukan lokasi spesifik pada jalan. Yang kedua, memudahkan pencatatan data dan fitur-fitur jalan. Yang ketiga, memudahkan pembuatan peta jalan. Yang keempat, memastikan keakurasian dalam desain dan konstruksi jalan. Yang kelima, membantu memverifikasi dan mengoreksi data elevasi yang diperoleh dalam survei. Yang keenam, menyediakan data elevasi yang diperlukan untuk membuat peta topografi yang akurat. Selanjutnya, terdapat output data. Yang pertama, yaitu kontur jalan. Kontur membantu dalam merancang sistem drainase yang efektif dengan menunjukkan bagaimana air akan mengalir di sepanjang jalan. Hal ini penting untuk mencegah genangan dan kerusakan jalan. Lalu yang kedua, terdapat potongan memanjang dan melintang. Jalan memberikan informasi tentang kemiringan dan bentuk jalan. Potongan memanjang menunjukkan perubahan elevasi sepanjang jalan, sedangkan potongan melintang menunjukkan profil jalan dari satu sisi ke sisi yang lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jalan memenuhi standar desain, seperti kemiringan yang aman dan lebar jalan yang cukup. Potongan-potongan ini membantu dalam analisis struktur jalan, termasuk pemilihan bahan yang tepat dan teknik konstruksi yang diperlukan untuk mendukung beban kendaraan dan kondisi lingkungan, serta mengevaluasi dampak perubahan. Lalu yang ketiga, terdapat output. Output berfungsi sebagai dokumentasi penting yang memudahkan komunikasi antara perancang, kontraktor, dan pihak terkait lainnya. Hal ini juga berguna untuk presentasi proyek dan persetujuan regulasi. Secara keseluruhan, output, kontur, dan potongan memanjang serta melintang memberikan informasi yang mendetail dan diperlukan untuk merancang, membangun, dan memelihara jalan dengan efektif. Perkiraan pembagian tugas, yaitu 3 orang surveyor untuk melakukan pengukuran atau survei untuk mendapatkan data tentang wilayah tertentu, lalu ada 3 orang pemegang rambu yang membantu dalam menentukan beda tinggi dan mengukur jarak dengan menggunakan alat, lalu ada 2 orang dokumentasi rambu dan 2 orang helper. Perkiraan produksi hasil survei lahan kelompok kami perkirakan kurang lebih 3 bulan dengan rincian sebagai berikut. Bulan pertama akan dilakukan pengumpulan data, minggu 1-2 survei lahan dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai koordinat, elevasi, dan bentuk lahan. Minggu 3-4 data yang dikumpulkan diproses dan dianalisis menggunakan perangkat lunak survei seperti AutoCAD, ArcGIS, atau MicroStation. Minggu 5 data yang diproses diunggah ke server untuk menyimpan dan memantau data. Di bulan kedua akan dilakukan analisis dan permodelan. Minggu 6-8, data yang diproses, dianalisis, dan digunakan untuk membuat model 3D lahan menggunakan software seperti Blender atau Autodesk Revit. Minggu 9-10, model 3D lahan diperiksa dan disempurnakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat. Minggu ke-11, hasil analisis dan permodelan diteruskan ke tim arsitek atau engineer untuk digunakan dalam desain proyek. Di bulan ketiga akan dilakukan pembuatan dokumentasi dan laporan. Minggu 12-13, dokumentasi survei lahan dibuat menggunakan software seperti Adobe Illustrator atau Autodesk AutoCAD. Minggu 14-15, laporan survei lahan ditulis dan diteruskan ke pihak berwenang. Minggu 16-18, dokumentasi survei lahan selesai dan diserahkan ke klien.
Lamanya produksi hasil survei lahan ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama, kompleksitas proses. Survei lahan melibatkan proses yang kompleks dan teknis, seperti pengukuran jarak, sudut, dan elevasi menggunakan peralatan survei. Sejumlah besar data seperti koordinat, elevasi, dan bentuk lahan harus dikumpulkan dan diolah dengan akurat. 2. Keterbatasan sumber daya. Survei lahan biasanya memerlukan tim survei yang terlatih dan peralatan survei yang sesuai. Jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, proses survei dapat mengalami keterlambatan. 3. Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti cuaca buruk, medan sulit, atau kehadiran objek penahan dapat mengganggu proses survei dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah tersebut. 4. Penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi dalam survei seperti penggunaan GPS dan drone dapat mempercepat proses survei, tetapi masih membutuhkan waktu untuk mengolah datanya. 5. Kebutuhan pekerjaan tambahan. Survei lahan mungkin memerlukan pekerjaan tambahan seperti pemasangan tiang atau pengukuran ketinggian untuk mendapatkan hasil yang akurat. Keenam, peraturan perundangan dan perizinan. Survei lahan harus sesuai dengan peraturan perundangan dan regulasi yang berlaku. Proses ini memerlukan waktu lama untuk mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Kelompok kami merancang untuk mulai bekerja dari stationing pertama jalan. Stationing pertama jalan adalah 0+000 meter, yang berarti 0 km dan 0 meter dari awal pekerjaan. Stationing adalah penomoran panjang jalan yang dilakukan pada interval-interval tertentu selama tahap perencanaan. Stationing dilakukan dengan mengukur jarak langsung dari titik awal. Contohnya, pembacaan stationing 10+250 berarti lokasi jalan berada pada jarak 10 km dan 250 meter dari awal pekerjaan. Penomoran jalan ini memberikan informasi mengenai panjang jalan secara keseluruhan. Perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang berfokus pada perencanaan bentuk fisik. Perencanaan ini bertujuan untuk memenuhi fungsi dasar jalan, yaitu memberikan pelayanan yang optimal pada arus lalu lintas. Rencana prioritas dari survei adalah output data kontur lahan. Output data kontur lahan menjadi prioritas dalam survei lahan karena kontur lahan dapat memberikan informasi yang akurat dan detail tentang karakteristik lahan seperti kemiringan, elevasi, dan bentuk lahan. Dengan demikian, kontur lahan dapat membantu dalam menentukan potensi dan batasan lahan untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, dan pengembangan wilayah. Selain itu, kontur lahan juga dapat membantu dalam menentukan zona-zona yang memiliki potensi bahaya seperti zona longsor, zona banjir. Dengan demikian, kontur lahan dapat membantu dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Dalam survei lahan, data keluaran kontur lahan juga dapat digunakan untuk membuat peta yang akurat dan detail tentang karakteristik lahan. Peta ini dapat membantu dalam perencanaan penggunaan lahan yang lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, output data kontur lahan menjadi prioritas dalam survei lahan karena dapat memberikan informasi yang akurat dan detail tentang karakteristik lahan, serta membantu dalam menentukan potensi dan keterbatasan lahan, mengurangi risiko bencana, dan membuat peta yang akurat dan detail tentang karakteristik lahan.